Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kelompok kami akan menjelaskan hasil penelitian kami tentang pengaruh pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau Pycna radiata. Sebelum masuk ke materi atau ke penjelasan, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Aditya Pratama. Yang kedua ada Agus Gunawan. Yang ketiga Akbarudin. Yang keempat Muhammad Gilang Pradana. Dan yang terakhir ada Piko Dwi Ananda Daromex. Pengaruh pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau Pycna radiata. Latar belakang kali ini ada 4. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dipengaruhi dari dalam. Faktor internal dibagi menjadi 2, yaitu gen dan juga hormon. Yang pertama, gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri sifat dan makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Yang kedua ada hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun jumlahnya sedikit, hormon memberikan pengaruh nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada berbagai jenis sebagai berikut. Yang pertama, auksin. Yang kedua, giberlin. Yang ketiga, ethylene. Yang keempat, sitokinin. Yang kelima, asam absisat. Yang keenam, kaulin. Dan yang ketujuh, asam traumalin. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang dipengaruhi dari luar. Faktor eksternal dibagi menjadi 5. Yang pertama, nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman membutuhkan nutrisi berupa air dan zat hara yang terlarut dalam air. Yang kedua, cahaya matahari. Cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Namun, keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Yang ketiga, air. Air merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Yang keempat, suhu. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Contohnya pada padi yang ditanam pada awal musim kemarau, di mana suhu rata-rata tinggi akan lebih cepat dipanen daripada suhu yang ditanam pada musim penghujan, di mana suhu rata-rata lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. Yang kelima, tanah. Tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Kondisi tanah ditentukan oleh faktor lingkungan lain, misalnya suhu, kandungan mineral, air, dan keasaman atau pH. Yang kedua, pertumbuhan dan pematangan tanaman sangat dipengaruhi oleh media tanam atau tanah yang subur. Yang ketiga, pertumbuhan yang dialami kacang hijau tentunya dipengaruhi beberapa hal. Salah satunya adalah nutrisi, dalam hal ini adalah pupuk. Yang keempat, Indonesia mendukung kesuburan dalam suatu tanaman dengan menyediakan banyak macam pupuk yang dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tersebut. Rumusan masalah pada kali ini adalah apakah pupuk kandang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau atau Pycna radiata. Tujuan kami untuk mengetahui pengaruh pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau atau Pycna radiata.
Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka kali ini ada 3 poin. Yang pertama, pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah atau ukuran sel dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Perkembangan adalah proses menuju ke tingkat kedewasaan atau pematangan yang tidak dapat diukur tetapi hanya dapat diamati. Poin kedua, kacang hijau atau Pycna radiata adalah sejenis palawija yang dikenal luas di kawasan tropika. Tumbuhan ini termasuk ke dalam polong-polongan atau Fabaceae yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Poin ketiga, pupuk kandang ialah olahan kotoran hewan ternak yang diberikan pada lahan pertanian untuk memperbaiki kesuburan dan struktur tanah. Hal ini karena pupuk kandang memiliki unsur hara yang lebih ataupun banyak. Hipotesis penelitian kali ini adalah apakah pupuk kandang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau Pycna radiata. Metode penelitian 1. Waktu dan tempat. Waktu penelitian ini dilakukan selama 2 minggu, dimulai dari tanggal 7 Agustus sampai 21 Agustus 2020. Tempat penelitian ini dilakukan di rumah masing-masing karena sangat berjauhan. Yang kedua, yaitu variabel. Variabel ada 3, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas yaitu ada pupuk kandang. Variabel terikat yaitu pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Yang ketiga yaitu ada variabel kontrol, menjadi 3 bagian, yaitu jumlah kacang hijau, jumlah air, dan waktu penanaman. Masuk ke nomor 3 yaitu ada alat dan bahan. Alat 1 yaitu 9 gelas pop es. Langsung kita ke nomor 3 yaitu penggaris, nomor 4 sendok, pena, dan buku. Dan bahannya yaitu 1 kacang hijau, 2 tanah, 3 pupuk kandang, dan 4 air. Dan selanjutnya kita masuk ke cara kerja. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Dan yang kedua, kita harus memberikan label di masing-masing gelas pop es. Yang ketiga, kita memasukkan tanah ke dalam gelas pop es. Dan yang keempat, memasukkan kacang hijau ke dalam gelas pop es sebanyak 5 butir. Dan yang kelima, kita memasukkan pupuk ke dalam gelas pop es. Dan yang keenam, menyiram tanaman sebanyak 2 kali sehari. Yang ketujuh, mengamati tanaman setiap 2 hari selama 14 hari. Dan yang ke-8, kita mendata dan mendokumentasikan hasil penelitian yang telah kita lakukan. Lanjut ke hasil penelitian. Yang pertama di sini ada tabel panjang batang kacang hijau selama 12 hari. Dalam tabel ini ada 3 sampel. Yang pertama, pupuk kotoran sapi, pupuk kotoran ayam, dan tanpa pupuk. Dapat dilihat, pupuk kotoran ayam memiliki batang tumbuhan kacang hijau paling panjang, yaitu 23 cm. Hal ini disebabkan kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium pada pupuk kandang dari kotoran ayam lumayan tinggi, yaitu berkisar 1,5 sampai 1,7 nitrogen, 1,9 fosfor, dan 1,5 kalium. Kandungan ini bisa berbeda tergantung jenis pakan ayam itu sendiri. Kandungan unsur hara pupuk kotoran ayam lebih tinggi dari sapi. Nitrogen dalam pupuk kotoran sapi hanya berkisar 0,3 sampai 0,5 nitrogen. Demikian juga dengan fosfor dan kalium juga rendah dalam kotoran sapi. Pupuk kandang kotoran ayam biasanya dicampur dengan sekam padi. Hal ini sebagai alas kandang. Ketika kandang dibersihkan, kotoran ayam akan bercampur dengan sekam. Sekam padi itu juga memperbanyak zat hara, terutama untuk unsur kalium. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan pada penelitian kali ini adalah pupuk kandang yang dari kotoran sapi dan kotoran ayam berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau atau Pycna radiata. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.